Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan rancangan kegiatan konseling, yang mana di sini kliennya itu mengalami suatu trauma dan kecanduan game online. Untuk traumanya sendiri, si klien tersebut itu mengalami suatu kekerasan yang dilakukan oleh kakaknya karena dia kecanduan game online. Eh, untuk yang pertama, di sini sebelumnya saya akan menggunakan pendekatan dan juga teknik konseling. Dalam pendekatan yang saya gunakan ini, yaitu adalah pendekatan behavioral dan juga rasional emotif terapi. Pendekatan ini saya gunakan karena seorang klien tersebut mengalami suatu trauma dalam kehidupannya, sehingga klien tersebut enggan untuk menghadapi dunia nyata yang sesungguhnya karena dia mengalami suatu ketakutan seperti itu. Untuk tekniknya sendiri itu saya menggunakan teknik eksplorasi, yang mana teknik ini berguna untuk mengeksplor lagi eh, pikiran, perasaan, serta pengalaman yang dialami sehingga dia mengalami suatu trauma tersebut, gitu ya. Untuk tahapan teknik konselingnya, eh, untuk tahapan teknik eksplorasi yang saya gunakan nantinya itu akan mengenai perasaan, pikiran, serta pengalaman seorang klien seperti itu. Eh, Terus untuk terkait awal konseling, pada tahap awal yang akan saya lakukan di sini itu saya akan melakukan suatu attending atau penerimaan terhadap klien, eh, supaya klien tersebut merasa dihargai serta merasa diterima keberadaannya. Eh, dan juga si klien tersebut agar bisa mencurahkan segala permasalahannya, menceritakan dengan rasa aman, nyaman, dan tidak ada tekanan di situ. Untuk selanjutnya, dalam tindakan ini, eh, saya memang mengedepankan kenyamanan klien, karena klien tersebut memang keadaannya masih tertekan, masih merasa takut untuk menghadapi dunia nyatanya, seperti itu. Untuk terkait kegiatan konselingnya nanti, eh, hal yang akan saya lakukan lagi itu eh, mengeksplorasi lagi, tetap mengeksplorasi eh, untuk mengetahui di mana dan sebab serta akibatnya. Mungkin kalau data yang saya dapatkan tadi itu kurang mendalam mengenai perasaannya, karena kita tidak tahu, dia tidak merasa kecanduan game, tapi dia tidak ingat waktu untuk eh, belajar ataupun yang lainnya karena dia fokus dengan gamenya sehingga memicu kemarahan kakaknya, sehingga kakaknya melakukan suatu tindakan kekerasan tadi, seperti itu. Eh, untuk membuka atau mengawali cerita tersebut, saya akan menanyakan eh, pemikiran dia mengenai game serta perasaan dia ketika bermain game sehingga kok tidak ingat waktu dan lain sebagainya, seperti itu. Eh, untuk selanjutnya saya akan melakukan di tahap akhir nanti, saya akan meluruskan serta memahamkan seorang klien tersebut mengenai game serta tindakan kakaknya tersebut supaya si klien tersebut tidak menganggap bahwa main game itu tidak mengganggu hal yang lain, dan juga tidak menganggap bahwa kakaknya itu kasar dan lain sebagainya, seperti itu. Dan pada tahap ini karena bersifat terapi, di sini saya akan menugaskan klien agar si klien tersebut eh, selalu mendisiplinkan waktu, bisa mengatur waktu supaya dia tidak lagi kecanduan game, seperti itu. Untuk tindak lanjutnya, apabila kekerasan di rumah dia atau di keluarganya itu masih berlaku, mungkin akan ada tahap lanjutan lagi atau konseling kembali, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.